Halo, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika. Sebelumnya kita sudah membahas sampai pada soal nomor 7, sekarang kita membahas soal nomor 8 dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas materi, lebih ke banyak materi statistika atau rata-rata. Nah, soalnya di sini seperti ini. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan kelas B berdasarkan banyaknya buku sastra yang dimiliki. Ditanyakan ada berapakah jumlah pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan tabel di bawah ini. Ya, ini datanya. Nah, di sini ada modus, median, sama rata-rata. Nah, kita kenal dulu apa itu modus, median. Modus itu kita sebut sebagai dengan data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Itu modus. Kemudian median kita sebut sebagai nilai tengah. Contohnya ada 1, kemudian ini data ya, 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 nih. Kemudian misalnya 5, kemudian 6. Maka kita sebut modusnya atau setambah juga di sini adalah 1 di sinilah. Data yang sering muncul ini 1 ada 3 kali muncul, kemudian 5 2 kali muncul, yang lain semua 1-1, maka modusnya 3. Kita sebut sebagai modusnya itu 3. Bagaimana dengan mediannya? Oke, median itu nilai tengah ya. Kalau kita hitung ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Berarti nilai tengahnya adalah data ke ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai tengahnya. Karena ini paling tengahnya, maka mediannya 3. Gitu. Data ini harus diurutkan ya. Datanya harus diurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Misalnya kalau sini saya tambah 1 data lagi misalnya menjadi 7. Maka mediannya berapa? Maka mediannya adalah nilai tengahnya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini nilai tengahnya. Ya kan? Maka nilai tengahnya kalau misalnya angkanya genap, maka nilai tengahnya kita sebut sebagai median. Itu sama dengan 3 ditambah dengan 4 kemudian dibagi 2. Maka 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Mediannya 3,5. Seperti itu kalau dia angkanya genap. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Sekarang kita mulai. Modus banyaknya buku sastra yang dimiliki kelas A sama dengan kelas B. Ya, kita bisa seperti ini. Modus kelas A M besar sama dengan modus kelas B. Oke. Sekarang kita cek di sini modus. Itu saya di sini modus. Kemudian di sini adalah median, kemudian di sini kelas A dan kelas B. Sekarang kita cek. 0 buku sastra. Oke, kelas A dan ada 7 orang tidak memiliki buku, kemudian 9 orang ada 1 bukunya. Kita lihat ini frekuensinya ya, jumlah orang ini frekuensinya, berarti ini yang paling besar angkanya, ada 9, 1 buku. Berarti kelas A modusnya adalah 1 karena ada 9 orang memiliki 1 buku, sementara memiliki 2 buku cuma 3 dan seterusnya. Kemudian kelas B kita lihat yang sering muncul adalah 9. Ada 9 orang atau 9 siswa ada memiliki 4 buku. Berarti modusnya adalah 4. Berarti pernyataan pertama salah kalau modusnya antara A dan B berbeda. Kemudian banyaknya buku sastra yang dimiliki kelas A sama dengan median 2 kali kelas B. Berarti kita sebut misalnya M kecil saja. Median kelas A sama dengan 2 kali median kelas B, sama dengan 2 kali median kelas B. Kita cek betul nggak pernyataan ini. Oke, kita hitung dulu jumlah datanya. Kalau kita hitung jumlah datanya, cara menghitung paling mudah seperti ini. 7 tambah 9 16,
Ya, 7 tambah 9, saya kasih contoh cara menghitung kalau udah 7, kemudian 9, kemudian 3, 5, 6. 7 tambah 9, 16, kita coret 6, 16 kan. 6 tambah 3 itu 9, berarti jangan kita coret. Terus 9, 9 tambah 5, 14, lebih dari 10 ya. 14 kita tulis 4, ini coret, kemudian 4 tambah 6, 10, 10 saja nolnya. Berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3, jumlahnya ada 30. Maka ini ada 30. Kalau Anda hitung juga ini sama 30. Berarti angkanya genap, berarti mediannya, kalau saya tulis median kelas A itu sama dengan data ke-15 ditambah dengan data ke-16 kemudian dibagi 2 gitu. Data karena tengah-tengahnya gitu. Data ke-15 kalau kita hitung 7 tambah 9 kan 16. Ya, berarti data ke-15 dan 16-nya adalah 1. Berarti 1 ditambah 1 dibagi 2 jumlahnya. 1 tambah 1 2, dapatnya adalah 1. Maka median kelas A adalah 1. Bagaimana median kelas B? Kalau median kelas B sama dengan, kita lihat ini jumlah 30, data ke-15, 2 tambah 4 6, 6 tambah 7 13, 13 di sini. Ada di sini datanya. Berarti berapa? 3. Berarti 3 tambah 3, data ke-15 3, data ke-16 3 dibagi 2, jumlahnya juga tetap 3. Maka pernyataan ini adalah pernyataan kedua juga salah. Bagaimana dengan pernyataan ketiga? Modus banyaknya buku sastra dari data gabungan. Oke, data gabungan sama dengan 2 kali mediannya. Oke, kita hitung modusnya. Ini data gabungan. Gabungan modusnya. Caranya kita jumlahkan frekuensinya antara kelas A sama kelas B. Ada 9 orang tidak memiliki buku, kemudian 9 tambah 4 ada 13 orang memiliki 1 buku, 3 tambah 7 10 memiliki 2 buku, 5 tambah 8 13 memiliki 3 buku, 6 tambah 9 15, ada 15 orang memiliki 4 buku. Berarti jelas modusnya adalah 4 karena ada sebanyak 15 orang memiliki 4 buku. Kemudian bagaimana mediannya? Mediannya adalah data ke-30. Ini genap, jumlah data 30 tambah 30 60, ada 60 data, berarti kita bisa sebutkan median gabungan itu sama dengan data ke-30 ditambah dengan data ke-31 kemudian dibagi 2. Ya. Data ke-30 sudah pasti kita hitung. 9 tambah 13 22, 22 tambah 10 sudah 32. Berarti data ke di sini letaknya ada 2, data ke 30 dan 31, berarti 2 ditambah 2 dibagi 2. 2 tambah 2, 4 bagi 2 adalah 2. Maka mediannya adalah 2. Kalau disebutkan modusnya banyak buku sastra gabungan sama dengan modus M besar sama dengan 2 kali dari mediannya, data M kecil misalnya. Berarti benar kan? Mediannya 2, maka pernyataan ketiga adalah benar. Gitu. Sekarang rata-rata banyaknya nah, untuk menghitung rata-rata saya kasih cara, ini saya hapus kembali ya. Saya harus menghapusnya kembali. Saya akan memperlihatkan cara menghitung rata-rata yang paling gampang misalnya. Sebelum saya ke situ, saya memberi contoh. Misalnya contohnya kayak gini. Misalnya ada 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 6. Ini contohnya, datanya misalnya. Oke, saya tambah lagi di sini misalnya 10. Kita boleh bebas memilih angka berapa saja, cuma lebih mudah kita pilih angka yang di tengah-tengah. Pertanyaan apakah bisa tidak diurutkan? Boleh tidak diurutkan angka-angkanya ini, cuma akan lebih mudah jika diurutkan. Misalnya saya ngambil patokannya adalah 7 misalnya. Patokannya 7, maka kita kurangkan 1 dikurang 7 itu minus 6. Dia butuh 6 lagi untuk sampai ke 7 kan. 3 kurang 7 itu minus 4. 5 kurang 7 minus 2. Kemudian 7. Kemudian, oh ini tidak apa-apa seperti ini. Kemudian 6 kurang 7, ini saya balik saja ya. Saya balik, oke saya ulang, ini akan lebih mudah sekali lagi, akan lebih mudah jikalau datanya terurut ya. Sekarang saya ulang, saya pakai tadi 6 patokannya ya, 6 di sini. 1 kurang 6 itu minus 5,
3 kurang 6 itu minus 3, 5 kurang 6 itu min 1, kemudian 7 kurang 6 itu positif 1, kemudian 10 kurang 6 itu 4. Sekarang 6 kurang 6 0 ya, ada 0 di sini. Sekarang kita jumlahkan. Untuk mencari rata-ratanya ini adalah 6 ditambah dengan tinggi patokannya, jumlahkan semuanya ini. 1 ditambah 4 dikurang 5 kurang 3 kurang 1 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6. Ini dengan ini kan habis 1 kurang 3. Oke. Dapatnya minus 4 ya. 6, 5 kurang 3 minus 8, 4 minus 4 ditambah jadi kurang 4 per 6. Oke. 4 per 6 itu sama dengan 2 per 3 sekitar 0,676 dikurang 0,67. Maka rata-ratanya adalah sekitar 5,33. Jadi seperti itu ya cara menghitung rata-rata. Nah sekarang kalau yang ini saya hapus lagi. Kita lihat ini rata-rata kelas A. Oke, saya kasih kurung di sini. Kemudian rata-rata kelas B. Kelas A kita ambil patokannya adalah sama. Kelas A dan kelas B kita ambil patokan 2. 0 dikurang 2 itu minus 2. 1 dikurang 2 itu min 1. 2 kurang 2 0. 3 kurang 2 1. 4 kurang 2 itu 2. Kemudian kita kalikan dengan minus 2 kali 7 itu minus 14. Minus 1 kali 9 itu minus 9. 0 kali 3 itu 0. 1 kali 5 itu 5. 2 kali 6 itu 12. Sekarang kita jumlahkan. Jumlahkan semuanya ini. Berapa jumlahnya? Kalau kita jumlahkan. Ya. Ini 5 ya. 14 dengan 12 itu ada minus 2. Oke. 9 sama 5 itu ada minus 4. Berarti tersisa tinggal minus 6. Maka kita bisa tuliskan di sini rata-rata kelas A sama dengan tadi saya bilang minus satu saya di sini ya, minus 6 dibagi dengan 5. Ini jumlahnya ya, jumlahnya itu adalah minus 6 jumlahnya semua ini ketika Anda jumlahkan ya. Minus 6. Jadi minus 14 sama 2 ini minus 2, minus 9 sama 5 dijumlahkan minus 4, ini dijumlahkan minus 6. Minus 6 dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 30, kemudian ditambah dengan patokannya. Tadi patokannya kita ambil adalah 2. Yang ini tadi. Tambah dengan 2. Maka hasilnya adalah minus 6 bagi 30 itu adalah minus 0,2 ditambah 2 hasilnya adalah 1,8. Rata-rata data A itu adalah 1,8. Sekarang bagaimana data B? Data B sama, minus 2 kali 2 ini minus 4, kemudian minus 1 kali 4 juga minus 4, kemudian 0 kali 7 itu adalah 0, kemudian 1 kali 8 itu 8, kemudian 2 kali 9 itu 18. Sekarang kita jumlahkan. Minus 4 sama minus 4 sama minus 8 ini habis 0 kan? Berarti tersisa tinggal 18 jumlahnya. Maka rata-rata data B itu sama dengan 18 kemudian dibagi dengan jumlah data 30 ditambah dengan patokannya tadi adalah 2. Ya. 30 dibagi 18 itu sekitar 0,6. Iya, 0,6 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 2,6. Maka rata-rata data B itu adalah 2,6. Berarti rata-rata banyaknya buku sastra nilai kelas A lebih besar daripada rata-rata kelas B. Berarti ini salah. Karena pernyataannya adalah, jelas ini salah ya. Pernyataannya adalah XA lebih kecil daripada XB. Ya. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang benar itu hanya ada, opsinya adalah opsi A itu adalah 0 benar, opsi B itu 1 benar, opsi C itu 2 benar, opsi D itu adalah 3 benar, kemudian opsi E itu adalah 4 yang benar pernyataannya. Maka
yang benar adalah B karena hanya ada satu yang benar. Jadi seperti itu untuk soal nomor 8. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya sama. Tabel berikut menjadikan data bangkit pasien kronis rumah sakit A dan B. Oke, kita lihat pernyataan yang benar sama modus, median, dan rata-rata. Sekarang kita cek. Pertama adalah modusnya. Kalau sini modus, kemudian di sini adalah median. Ini adalah kelas A, kemudian ini adalah kelas B. Kita lihat modusnya. Ini 10, 16, kita lihat. Paling besar adalah 16. Ada 16 pasien yang lama bertahan hidupnya itu 2 tahun. Ya. Paling besar berarti modusnya data A itu adalah 2. Kemudian data B kita lihat paling tinggi adalah ada 13 pasien. Ada sebanyak 13 pasien lama hidupnya berapa? 3 tahun gitu. Berarti yang muncul hidup 3 tahun adalah 13 orang. Frekuensinya paling banyak. Jadi kita sebut frekuensinya yang paling banyak atau data yang sering muncul. Ya. Jadi modus lama bertahan hidup pasien. Oke, ini data gabungan. Lagi-lagi dia minta data gabungan. Oke, kita tuliskan data gabungan di sini. Oke. Kalau data gabungannya kita hitung 10 sama 15 ini 15. Ini 26, kemudian 25, 7 tambah 9 16, ini 8. Nih, paling banyak ada 26 orang bertahan hidup itu ada 2 tahun. Maka modus data gabungan itu 2. Sebut modus lama bertahan hidup pasien dan data gabungan lebih besar daripada modus di rumah sakit B. Salah. Ini ya. Modus gabungan itu lebih besar daripada modus data B. Salah. Pernyataannya sebalik. Maka pernyataan nomor 1 adalah salah. Kemudian kedua, median lama bertahan pasien di rumah sakit A lebih besar daripada rumah sakit B. Kita cek mediannya. Kita hitung jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa ini? Oke, 26, 10 tambah 16, 26. 26 tambah 30, 38. Sorry. 10 tambah 16, 26. Benar, 26 tambah 12 itu 38. 38 tambah 12 ini ada 50. Kemudian ini 5 tambah 10 15, 15 tambah 13 28. Benar, 28. 28 ditambah dengan 12 ini adalah 40. Oke, berarti mediannya yang untuk ini untuk data A, median untuk data A terus ini. Untuk data A itu sama dengan data K25 ditambah dengan data K26 dibagi 2. Itu karena ini genap. Data K25 dan 26 itu di sini. Karena ini ya di sini nih. Karena 25 dan 26-nya ini 10 tambah 16 25 berarti ini 2. Berarti 2 ditambah 2 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi mediannya adalah 2. Kemudian median data B. Median data B itu sama berarti nilai data K20 ditambah dengan data K21 kemudian dibagi 2 gitu. Data K20 adalah di sini posisinya data K20 karena 5 tambah 10 15, 15 tambah 13 itu 26. Data K20 dan 21 ada di sini berarti 3 ditambah 3 dibagi 2 hasilnya juga tetap 3. Berarti mediannya adalah 3. Pernyataannya median lama bertahan hidup pasien di rumah sakit A ini A lebih besar daripada rumah sakit B, ini juga salah. Nyatanya sebaliknya. Kemudian rata-rata lama bertahan hidup dan data gabungan lebih dari 3 tahun. Oke, berarti kita perlu menghitung rata-rata data gabungannya. Sekali lagi cara menghitung rata-rata, kita ngambil patokan. Ya, kita ngambil patokan. Saya tulis ini patokannya adalah ini gabungan dulu ya. Kita hitung gabungan dulu. Patokannya adalah 3. 1 kurang 3 itu minus 2. 2 kurang 3 itu minus 1. 4 ini plus 1. 3 kurang 3 0 ya. 5 kurang 3 itu plus 2. Kemudian
Karena dia minta data gabungan, maka kita kalikan semua. Minus 2 ini ada 15, jadinya minus 30. Karena minus 2 dikali 10 tambah 15. Gitu. Kemudian minus 1 ini minus 26. Kemudian ini jelas 0 karena pengalinya 0. 7 tambah 9, 16, kali 1 jadinya 16. Kemudian 2, 5 kali 3, 5 tambah 3, 8, kali 2 adalah 16. Gitu. Sekarang kita kurangkan, jumlahkan semuanya ya. Jumlahnya adalah, kalau kita jumlahkan, tulis di sini rata-rata gabungan sama dengan, ini saya hitung jumlahnya 30. Yang ini saya tulis sini ya, tulis saya di sini lah, minus 30 ditambah dengan minus 26, kemudian ditambah 0, ditambah 16, ditambah 16, kemudian dibagi dengan jumlah data 90, kemudian ditambah dengan 2, patokannya 3. Ya, kita lihat ini hasilnya adalah negatif yang ini. Ini pasti negatif. Negatif dikurang 3, pasti data rata-rata, saya tidak perlu hitung rata-rata gabungannya itu kurang dari 3. Gitu. Ini kita cek ya, lihat. Minus 30 sama 16 itu minus 14. Minus 26 sama 16 itu adalah minus 10. Itu sama dengan minus 24 dibagi dengan 90 ditambah 3. Ini minus, hasilnya pasti kurang dari 3, maka ini juga adalah salah. Ya. Sekarang kita cek rata-rata bahwa rumah sakit A lebih kecil daripada rumah sakit B, berarti kita perlu menghitungnya. Oke, kita lihat. Saya pakai yang merah. Ini rumah sakit A. Sama caranya, ini sudah ada, kita patokannya adalah tetap 3 di sini. Minus 2 kali 10 minus 20, minus 1 kali 16 minus 16, kemudian 0 kali 12 tetap 0, kemudian 1 kali 7 ini 7, kemudian 2 kali 5 ini adalah 10. Oke, sekarang kita cek, berarti kita bisa hitung rata-rata untuk data A itu sama dengan, ini jumlahnya berapa ini? 17 tambah 16 itu plus 1, ini minus 19. Dibagi dengan 50 ditambah dengan 3. Berarti sudah pasti lebih kecil daripada 3 ya. Kurang dari 3 hasilnya ini. Hasilnya ada XA itu kurang dari 3. Sekarang kita lihat XB-nya. XB-nya minus 2 kali 5 itu minus 10, minus 1 kali 10 itu minus 10, kemudian 0 kali 13 juga 0, 1 kali 9 itu 9, kemudian minus 2 kali 3 itu positif 2 kali itu 6. Sekarang jumlahnya berapa? Kita cek. XB itu sama dengan, ini 9 minus 5, tetap minus 5 ya, minus 5 dibagi dengan 40 ditambah 3. Oh, ini kita perlu harus menghitungnya karena dia tetap hasilnya kurang dari 3. Oke. Kita perlu bagi minus 5 bagi 40, 5 bagi dengan 40, 0,0. Ini adalah 1, kemudian 40, kemudian 10, 100 berarti 0,12, 0,12 minus ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 2,88. Sementara yang ini, yang rumah sakit B, kita perlu menghitung rumah sakit A, minus 19 dibagi 5, 0,3, 150, kemudian 40, 0,38 minus 0,38 ditambah dengan
3, maka hasilnya itu adalah sekitar 2,62 ya. Ini 2,62 berarti kesimpulannya adalah XA rata-rata itu lebih kecil daripada rata-rata rumah sakit A lebih kecil daripada rumah sakit B. Berarti pernyataan nomor 4 adalah benar. Berarti jawaban itu opsinya adalah B yang benar karena hanya satu pernyataan yang benar. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal nomor 9.